Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2143 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa firman melawat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal pasal 15 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran, dikasihinya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang lidah atau perkataan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 10 berkata begini. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat kalau saudara mau diberkati ataupun tidak itu tergantung pada perkataan saudara, pada lidah saudara. Firman Tuhan ini jelas, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus apa? Menjaga lidahnya. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini ada 3 pesan firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Yang pertama, perhatikan ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amin. Saudara, pesan firman Tuhan yang pertama, gunakan lidah kita untuk menjawab semua pertanyaan, baik pertanyaan suami, pertanyaan istri, pertanyaan orang tua, pertanyaan anak kita, pertanyaan atasan kita, pertanyaan siapapun dengan apa? Jawaban yang lemah lembut. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang masalah dalam rumah tangga jadi besar hanya karena tekanan nada atau intonasi suara baik suami atau istri agak besar volumenya. Ini yang seringkali jadi masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata, jawaban yang pedas membangkitkan marah. Saudara, saya percaya kalau kita semua ditanya,
Apakah saudara menginginkan dalam rumah tangga terjadi keributan? Pasti tidak. Tapi saudara, setiap masalah itu menjadi besar hanya karena jawaban dari suami, dari istri yang agak sedikit ngegas, yang membuat akhirnya pasangannya marah, akhirnya berkelahi, rumah tangga retak, jauh dari berkat. Betul apa benar? Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Seberapa tegang situasi di dalam rumah tangga saudara atau dimanapun sudah berada, jangan menjawab dengan kasar atau nada tinggi. Lembutkan kata-kata saudara. Saudara, saya percaya perkataan yang pedas itu hanya membangkitkan emosi. Saudara rugi kalau dalam kehidupan saudara ribut, saudara jauh dari berkat. Tapi kalau saudara menjawab dengan lemah lembut, yang tadinya mungkin lawan bicara saudara, pasangan saudara, mungkin dia sangat-sangat emosi, tapi karena jawaban saudara sangat lemah lembut, itu akan memadamkan emosinya. Sama seperti api yang menyala, lalu disiram dengan air. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar menggunakan lidah kita menjawab dengan lemah lembut. Saya percaya saudara, kalau saudara menjawab dengan lemah lembut, masalah saudara dalam rumah tangga itu akan segera berakhir. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tergantung saudara sekarang ini. Saudara mau diberkati Tuhan atau tidak? Kalau saudara mau diberkati Tuhan, gunakan lidahmu memperkatakan kata-kata yang lemah lembut. Jangan lagi mengeluarkan kata-kata pedas yang hanya memancing murka. Belajar untuk rendah hati, lemah lembut. Saudara, kalau kita memperhatikan, Tuhan Yesus itu kan lemah lembut. Amin. Saudara lihat perkataan Tuhan Yesus, dia lemah lembut. Walaupun mungkin dia sudah didesak, dia sudah terjepit, dia sudah disudutkan, tapi Tuhan Yesus selalu menjawab dengan lemah lembut. Amin. Saudara, kalau kita mau belajar tentang salah satu buah roh, di dalam Galatia pasal 5 ayat 23, di sana itu kan dikatakan kelemah lembutan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya orang yang sudah hidup baru, dia dipenuhi Roh Kudus dan mengeluarkan buah-buah roh. Sehingga orang dapat melihat ada perbedaan yang sangat signifikan dalam kehidupan orang itu, yang dulu mungkin seringkali mereka dengar dari orang itu kata-kata kasar, kata-kata dengan nada tinggi seperti marah-marah. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia mengeluarkan buah-buah roh yang salah satunya kelemah lembutan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, orang yang bertumbuh dalam Tuhan, hidup baru, dia mengeluarkan buah-buah roh. Dan salah satunya kita dapat melihat orang itu yang tadinya kata-kata kasar, hidupnya berantakan, berubah menjadi manusia yang baru. Dan dapat kita kenali dari kata-kata yang keluar dari lidahnya, dia lemah lembut. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar yang pertama dari firman Tuhan ini. Biarlah lidah kita diperbaharui Tuhan, sehingga menjadi baru, saudara. Kata-kata kita dulu sebelum mendengar firman Tuhan ini mungkin kasar, pedas, sehingga menyebabkan rumah tangga saudara atau dalam komunitas pergaulan saudara sering ribut, karena perkataan pedas saudara. Tapi mulai sekarang ini, saudara berubah, mengeluarkan kata-kata dari lidah saudara, jawaban-jawaban yang lemah lembut. Yang kedua saudara,
Gunakan lidah kita atau mulut kita mengeluarkan kata-kata yang bijaksana. Perhatikan ayat 2. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya anak-anak Tuhan, harusnya lidah kita gunakan menjadi satu alat yang jadi berkat bagi banyak orang. Makanya kita harus menggunakan mulut kita, lidah kita ini dengan bijaksana. Perkataan kita ini harus mengeluarkan pengetahuan. Amin. Kata-kata yang bijaksana misalnya yang kita keluarkan dari perkataan lidah kita, ketika ada saudara kita yang salah, kita tegur mereka dengan kasih. Amin. Beda. Teguran dengan kasih. Kita mungkin keras, tetapi habis itu kita merangkul. Itulah teguran dengan kasih. Orang yang bijaksana itu seperti itu. Jangan sampai kita menegur, tetapi kita menghancurkan orang itu. Kita masa bodoh dengan apa yang akan terjadi pada orang itu. Ketika kita tegur, kita nggak merangkul, saudara, itu cenderung melukai. Makanya teguran dengan kasih itu ketika kita menegur dia menyesali, kita merangkul dia. Bukan lagi menyudutkan dia, membiarkan dia terhukum dengan perkataan-perkataan kita, tidak seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang bijaksana, dia mengeluarkan pengetahuan dari lidahnya. Saudara, saya percaya orang yang bijaksana pasti orang yang berilmu. Artinya apa, saudara? Setiap perkataannya dia itu betul-betul mengandung ilmu, pengetahuan yang memberkati kita. Amin. Saudara, saya percaya kata-kata yang bijaksana, menegur dengan kasih, mengajar, memberikan motivasi, itu contoh-contoh orang-orang yang bijaksana. Setiap perkataannya itu tidak sia-sia. Itu membangun iman, meneguhkan, memberkati orang yang mendengarnya. Amin. Mulut atau lidah yang tidak bijaksana cenderung mengeluarkan apa? Kata-kata kotor, kata-kata yang mematahkan semangat, membunuh karakter orang, suka fitnah, omong kosong, tipu-tipu, dan lain sebagainya. Itu adalah orang yang tidak bijaksana. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup sesuai dengan firman. Hidup takut akan Tuhan. Saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara seharusnya menjadi orang yang bijaksana. Menggunakan lidah atau mulut kita dengan bijak. Hendaklah perkataan kita itu tidak hambar. Biarlah perkataan kita itu selalu jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Yang ketiga, pesan firman Tuhan, lidah yang jujur. Sudah perhatikan ayat 8b. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan itu berkenan. Artinya Tuhan senang pada orang-orang yang jujur. Orang-orang yang apa adanya. Saudara, banyak orang sekarang itu untuk mencari popularitas, mereka suka tebar pesona, saudara. Mereka melakukan sesuatu hanya pencitraan. Kelihatannya baik, kelihatannya peduli. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, yang tahu kebaikan, kepedulian mereka kan orang rumah. Coba tanya kepada anak-anak mereka, kepada pasangan mereka, orang-orang yang di sekitar mereka. Apakah mereka betul seperti apa yang mereka tampilkan di media sosial? Atau semua hanya pencitraan? Atau semua ini hanya tipu-tipu? Saudara, Tuhan gak berkenan dengan orang-orang yang suka tebar pesona pencitraan. Tuhan mau kita itu jujur. Jujur apa adanya. Memang betul-betul keluar dari dalam hati. Saudara melakukan pelayanan, lakukan itu dengan ketulusan hati. Amin.
Jangan hanya karena mau mengejar popularitas. Saudara, akhirnya apa, saudara? Melakukan pencitraan, tipu-tipu, saudara. Kelihatan baik sekali di luar, tapi di dalam pasangan saudara, anak-anak saudara melihat sesuatu yang berbeda dengan dunia nyata. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang jadi masalah. Tuhan gak senang dengan orang yang hanya tebar pesona pencitraan. Biasanya orang yang melakukan pencitraan itu penipu, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak berkenan pada orang-orang yang tidak jujur. Tuhan hanya berkenan kepada orang-orang yang jujur. Saudara, orang yang tidak jujur itu kekejian bagi Tuhan. Tuhan jijik dengan orang-orang yang pencitraan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu kan mengajarkan kepada kita sebelum kita pergi memberitakan kabar baik. Harus dari mana dulu? Harus dari dalam dulu. Harus dari Yerusalem dulu. Baru ke Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Amin. Haleluya. Jangan saudara putar-putar mau jadi berkat ke ujung bumi saudara, tapi dari dalam belum beres. Dalam rumah tangga ini masih gontok-gontokan saudara. Anak-anak saudara protes dengan kehidupan palsu saudara yang kelihatan baik di luar, tapi di dalam busuk, jahat, tidak peduli, tidak ada kasih pada anggota keluarga. Ini yang seringkali kami jumpai. Banyak anak-anak, banyak orang-orang yang konseling dengan saya ini memperlihatkan bahwa aduh, kehidupan orang tua saya ini tipu-tipu Pak Pendeta. Mereka baik pada orang lain tapi tidak mau peduli dengan kami anak-anaknya. Akhirnya apa? Anak-anak jadi korban. Ini yang seringkali jadi masalah. Makanya firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, Tuhan itu hanya berkenan pada orang jujur. Amin. Tuhan tidak senang, bahkan merasa jijik pada orang-orang yang tidak jujur. Menjadi kekejian di mata Tuhan. Orang-orang yang tipu-tipu, orang yang suka bohong. Saudara, dengar ini baik-baik. Tuhan tidak senang dengan orang yang suka tipu sana, tipu sini. Tuhan jijik melihat saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita itu hidup jujur. Orang yang hidup jujur itu dapat kita kenali dari apa? Perkataannya. Apakah sesuai dengan apa yang dia katakan atau tidak? Di saat berjanji saudara untuk ketemu, dia tepati apa tidak? Orang yang jujur itu pasti selaras dengan perkataan dan tindakan. Amin. Saudara, kalau orang tidak bisa dipercaya, padahal dia sudah berjanji tapi dia tidak tepati, itu tanda-tanda orang itu tidak jujur. Orang yang jujur betul-betul, dia melakukan sesuai dengan perkataannya. Banyak orang, hamba Tuhan sendiri bilang, wah kita harus menginjil, kita harus menggerakkan jemaat untuk memberitakan Injil. Dia sendiri nggak memberitakan Injil. Jemaat itu melihat contoh. Kalau pemimpinnya memberikan teladan, contoh, maka mereka akan ikut. Kalau kita hanya teori menyampaikan, ayo kita memberitakan Injil, tapi saudara sendiri tidak memberitakan Injil, nihil. Saudara tidak akan melihat kegerakan. Saya percaya saudara, pemimpin itu kan teladan. Menjadi teladan bagi jemaat. Makanya pemimpin itu harus hadir di tengah-tengah jemaat, dalam suka maupun duka. Dari sana mereka akan melihat, ini pemimpin, ini gembala yang sejati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang jujur, apa yang dia lakukan sesuai dengan perkataannya. Orang-orang seperti itu, orang-orang yang berkenan bagi Tuhan. Makanya saudara harus jujur apa adanya. Haleluya. Hari ini kita bicara saudara, yang pertama pesan firman Tuhan, hendaklah lidah kita
perkataan kita itu lemah lembut. Jangan suka ngegas, jangan tinggi nada suara saudara. Belajar lemah lembut. Yang kedua, kita belajar gunakan lidah kita, mulut kita, biarlah mengeluarkan pengetahuan. Kita harus menjadi orang-orang yang bijaksana. Setiap perkataan kita itu ada ilmunya. Setiap orang mendengar apa yang kita katakan, kita sampaikan, mereka diberkati. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga kita belajar dari firman Tuhan ini, lidah harus jujur. Apa yang kita katakan, itu juga yang kita kerjakan, lakukan. Jujur apa adanya. Jangan manipulasi. Jangan tebar pesona, apalagi pencitraan. Saudara harus jujur apa adanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Ajar kami supaya lidah kami gunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.